replika, atau kita ngomong ladder diagram tapi gaya Eropa. Ya, di dalam gaya Eropa kita mengenal beberapa simbol yang sedikit berbeda, walaupun secara umum modelnya sama. Nanti kita tunjukkan bagaimana bedanya kalau kita menggunakan sistem Eropa. Jadi sistem Eropa kita menggunakan formatnya tidak ke bawah tapi ke samping kanan. Jadi kita gunakan beberapa simbol. Di ini kita bicara di simbol push button on maupun off. Kemudian kita menggunakan relay, timer, solenoid. Kita sudah gunakan seperti ini. Saya mulai dengan yang model energizer yang paling awal. Jadi kalau ini kan Eropa. Kemudian yang ini kita gunakan sama power supply-nya, kita menggunakan 6 dan 24 volt. Saya gunakan energizer ya. Kemudian saya gunakan push button yang sebagai on off-nya. Ini adalah push button-nya. Kemudian di sini saya gunakan on ya, ini off-nya. Kemudian yang kedua, kita juga menggunakan relay dengan cara yang sama. Ya, di sini relaynya adalah bentuknya seperti ini. Ya. Kalau kita menggunakan sama, kemudian kalau kita menggunakan lampu, kalau lampu sih nggak ada perubahan karena ininya sama. Kemudian saya menggunakan statusnya, apakah ada status normally open sama normally close. Kita bisa menggunakan ini. Gunakan dengan cara yang sama. Normally open, normally close, misalnya saya gunakan ini. Kemudian saya connect. Jadi di dalam sistem Eropa ini cukup unik karena dia bisa mengenerate nomor baris secara langsung. Dia akan tergenerate nomor 1 di baris atau di kolom nomor 1. Jadi kembali lagi kalau kita membuatnya tidak lurus, dia akan memberi nomornya sangat aneh, tidak pas pada posisi yang sesuai. Ini kali itu saya. Ini akan tergenerate sendiri. Ini kalau tidak bisa pas. Kemudian kita gunakan juga yang model statusnya normally open maupun normally close-nya dengan cara yang sama seperti ini. Ini saya sambungkan dengan yang utamanya. Ini akan membentuk 1, 2, 3 sendiri. Ini kalau kita membentuk relaynya, maka dia akan tergenerate posisinya secara utuh atau secara langsung di bawahnya. Kemudian ini sebagai pemicunya. Masih belum berhasil saya Ya, tinggal kita memberi kode-kodenya dulu atau kita hubungkan dulu supaya mudah. Jadi nggak berhasil. Ini push buttonnya off, on, off, kemudian ini relay-relaynya sama seperti yang kemarin, kita harus memberi nama supaya lebih mudah kita pahami relasinya. 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 4. Anda lihat di sini 1, 2, 3, 4. Ada beberapa orang yang ininya ditaruh di atas sambungannya supaya ada simbol-simbolnya berada di atas ini supaya lebih mudah mengenalinya.
Kemudian kita mulai dengan di sini, saya beri warna sama seperti kemarin kita bicara di warna merah. Di sini saya beri warna hijau misalnya. Dan kita memberi code. Ini sebagai relaynya. Saya beri misalnya saya punya di sini C1, C1, saya beri di sini C1. Nah, kemudian yang kedua, ini juga sama C1. Semua C1 karena kita bicara hanya menggunakan energizer. Satu. Nah, ini ada sesuatu yang agak beda kalau kita lihat di sini. Kode-kodenya dia dibuat terpisah. Kok terpisah? Dibuat di bawahnya. Kenapa kok terbentuknya seperti itu? Karena ini loh yang saya tunjukkan di ini. Karena sambungan kita tidak lurus sehingga dia akan membentuk model yang seperti itu. Coba saya gesernya supaya mudah Pak. Saya gesernya ke kanan sedikit. Nah ini. Saya geser sedikit ke kanan supaya rapi ya ini. Apa artinya di situ? Nah, sini ada kode normally close, normally open. Jadi 3 itu normally close, 2 dan 4 normally open. Apa kaitannya? 3-nya adalah pada baris kolom ketiga di sini. Ini normally close statusnya. Tapi kalau 2 dan 4 normally open. Mana 2? 2 adalah ini. Ini 2, kemudian 4 mana ini? Jadi baris di sini sama baris kolom 2 sama kolom di 4. Ini aja sebagai penunjuk bahwa apa kaitannya relay ini dengan kolom lain. Di relay ini akan berkaitan dengan kolom 3 statusnya close, kolom 2 sama kolom 4 statusnya adalah open. Anda lihat di sini ini 2, 4, 2, 4. Dan misalnya kita tambahi lagi yang lain juga sama, dia akan muncul di situ. Misalnya seperti itu. Misalnya kita tambahi yang lain misalnya saya tambahkan lagi. Kemudian saya beri kontrol F. Nah ini ya, kita tambahkan misalnya ini kita tambahkan di sini ini kan 4. Ini saya beri warna lain, sama beri lainnya. Begitu kita tambahkan di sini, dia akan nambahi otomatis 4. Sesuai dengan apa posisinya. Kalau kita pindah di kanannya, dia akan tetap yang satu jadi 4, yang satu jadi 5. Jadi ini tambah banyak normally opennya. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Jadi kalau kita run, kalau kita jalankan, oke, nah, ini sudah jalan, otomatis kalau kita aktifkan di sini, sama statusnya kita open seperti itu. Apa manfaatnya ini kalau kita lihat di sini adalah kalau kita punya gambar yang banyak, kita bisa mendeteksi mana-mana yang berkaitan, sisi mana yang berhubungan dengan kolom masing-masing. Ya, dari lihat di sini kolomnya tergenerate dengan ini nomornya. Ada orang yang ininya dibalik supaya dia letaknya di sini kelihatan. Ini kan seperti ada sesuatu yang kosong. Dibalik posisinya diletakkan di sebelah atas. Jadi dengan kata lain misalnya ini saya hapus. Kemudian saya geser ke atas. Jadi pada saat ini kita geser atau kita buang, kita geser bukan kita buang. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya, cuman supaya waktu membuat sistem ini bisa mudah dipahami, mudah ditelusuri. Jadi misalnya ini kita hapus atau kita geser semuanya. Ini kita geser ke arah
berbeda, ini saya geser ke bawah. Jadi diletakkan tidak urut, tidak masalah. Saya gambarkan di sini, saya geser di sini. Ini saya geser ke bawah. Nah, seperti ini. Baru kita sambungkan lagi, ulang. Ini saya geser agak ke bawah. Nah, saya mulai sambungkan. Kemudian ini saya sambungkan di kanan. Sudah mulai muncul 1, 2, 3, 4, 5-nya. Ya, sama, hanya untuk menunjukkan bahwa setiap sambungan kolom ini akan ada pengaruhnya, atau ada sambungannya. Nah, bagaimana nanti dengan menggunakan solenoid? Sama, cuman simbol solenoidnya berbeda. Kalau kita lihat di sini, misalnya saya buat yang single leg string seperti kemarin. Saya punya single leg string yang sederhana, misalnya. Saya punya di sini single leg string. Ini misalnya. Kemudian saya ambil aktuator atau kita ambil yang ini. Saya buat apa? Single acting extension, benar enggak? Sorry, ya. Saya ceknya dulu, dia single acting, spring pattern. Ini kebalik saja yang kebalik isinya. So. Oke, ya dengan cara yang sama saya beri di sini apa namanya? Saya buat yang agak kecil supaya mudah memahaminya. Saya geser ke atas. Aduh. Nah, dan ini saya pasang kompresornya. Ya, sudah. Saya belum kita di sini, kita pasang di solenoidnya sama di limit switch-nya. Kita di sini kita pasang solenoidnya. Saya beri solenoid sama seperti kemarin juga saya ngomong soal saja. Karena hanya satu, salah pilih. Coba kita menggunakan yang magnetik. Ya, oke. Dari sini apa yang bisa kita lihat di sini? Ada sebagai pemicu sama pemutus, sama aja kasusnya seperti yang kemarin. Ini saya geser ke bawah supaya mudah memahaminya. Kalau di sini ya, saya ke bawah. Nah, ya kita cek saja dulu apakah dia sudah jalan atau belum. Di sininya.
Ya sudah, tinggal kita ini kok nggak ada tadi apa? Kok ada sudah. Kita menggunakan ini, coba saya geser ke kanan supaya mudah. Gimana? Saya geser ke kanan. Saya tidak memasang lagi, jadi urutannya tidak masalah, nanti akan berbeda-beda pada statusnya. Permisi Pak, apa boleh bertanya Ya, Pak? ya, Ya Pak, dalam fluid sim itu perbedaan antara max switch yang general sama max switch yang ladder apa ya Pak? Maaf Pak kalau sebelumnya masih. masa, yang mana yang dibedakan? Yang itu Pak, general general switches-nya itu kan ada max switch yang biasa, ada yang max switch yang ladder Pak. Gimana? Di Di ini? Ya Pak, itu ada max switch, break switch yang bawahnya kan ada yang pakai ladder ya Pak, max switch ladder. Bawahnya lagi Pak, Ini? itu kan max switch biasa Pak. Itu yang bawahnya ada ladder Pak, yang max switch ladder Ya. ini Pak. Yang ini benar? Yang itu Pak, yang sebelah kiri max switch yang ini, yang ladder. Ya itu Pak, perbedaannya apa ya Pak? Yang max switch yang ini sama yang atas yang general itu Ini, Pak. itu harus sebentar, ya. Yang ini tidak bisa dikendalikan manual. Yang ini manual. Halo? Oh, yang ini manual Pak. Yang atas berarti Yang ini manual. First ya bottom Pak. ini manual. Kalau yang ini itu harus melalui relay. Ini Relay. juga manual, tapi double. Istilahnya kita ngomong apa? Double apa? DPST ini. Ini DPST. Terus max Double switch yang apa? atas itu apa Pak? Double apa? Apa? Max switch yang atas terus ini Pak, yang max switch, break switch sama change over itu Pak. Terlewat Pak Nah, yang general switches-nya ini. itu Pak. Mana Pak? Ya ini sama seperti tadi. Kalau ini Oh, memutus menyambung, tapi ini kan kita gunakan yang ini. Halo, iya Pak. Oh, halo, halo. iya Pak, halo Pak. Ini tuh kita gunakan ini loh. Nah ini. Ini Oh, tidak bisa, kalau kita jalankan nggak bisa, kita run itu dia nggak bisa dijalankan sendiri. oh berarti, Di apa-apakan dia nggak bisa sendiri. Dia harus iya Pak. digabung dengan relay. Oh, Halo, iya Pak, iya Pak. kalau yang ada tandanya ini manual semua ini. Oh, berarti tergantung kita menggunakan Ini relay atau tidak ya Pak? iya, toh. Oh, iya Kalau ini Pak. tergantung relay. Iya Nanti Pak. kalau relaymu nggak diberi nama, dia nggak akan berubah. Oh, iya Jadi Pak. contohnya gini, contohnya ini saya beri contoh lagi, ini saya hapus ya. Iya Ini, Pak. ini nggak ada C-nya, C-nya nggak kita beri tanda. Kita hapus, kita beri C1 aja misalnya. Atau saya beri C gini, ya. Saya beri simbol tapi tidak sesuai misalnya ini. Apakah dia mau jalan nggak? Gitu, coba kita cek. Ya. Kita aktifkan ya. Dia kan nggak ada artinya karena nggak ada komunikasinya. Oh, iya Pak. Ya, tahu Iya Pak. maksudnya? Paham Pak, paham. Ya. Artinya di ini itu harus digabung dengan magnetic relay. Kalau enggak dia nggak akan mau. Di fisiknya apa maksudnya diberi angka sama supaya di kode sama supaya dianggap satu barang, satu komponen, satu assembly di relay itu. Lalu Iya Pak. bisa Iya. bayangkan. Jadi kalau ini Anda klik di apa di gambarnya bentuknya seperti ini karena apa? Magnetiknya di sini, relay-relaynya di sini. Ada sekitar berapa ini? 12 terminal. Kenapa kok Hmm. 12? Karena ada 4 relay. 4 relay di mana setiap relay punya status normally open sama normally close. Ini ada simbol-simbolnya. Sayang kita nggak bisa apa offline. Ini sebenarnya ya simbol seperti yang saya tunjukkan di kemarin ada kalau misalnya kita contohnya ambil apa si apa relay Omron misalnya. Ya, bentuknya kecil tapi kan ini untuk skala dashband saya dibuat mecah seperti ini. Paham belum? Paham Pak. Terima kasih banyak Ya, Pak. ya.
Kita mulai yang single sederhana ini. Bagaimana kita menggunakan limit switch tapi yang magnetik. Yang magnetik yang mana kita gunakan ini. Ini magnetik. Di magnetik itu dia apa? Artinya kalau kita bicara di magnetik itu bisanya hanya nyambung. Mutus nggak bisa. Kalau dia nggak bisa berarti harus kita gunakan relay. Bedanya seperti itu. Jadi misalnya kalau kita beri simbol, kita korelasikan seperti tadi sama. Ini saya beri indeks misalnya LS. Ya LS1 lah, limit switch atau limit 1 atau limit switch 1. Misalnya, ini akan muncul LS. LS ini miliknya siapa? Baru kita cek di sini. Bagaimana mengeceknya? Sebenarnya sederhana dan nanti dicek di sini. Saya beri di sini LS. LS1 sama juga LS1, di sini LS2, apalagi. Kemudian apalagi yang bisa kita cek. Di sini saya beri angka 0 sampai 5. Saya beri angka 5. Di sini saya gunakan 95 sampai 100. Kalau Anda nggak paham, tanya langsung nggak apa-apa. Itu saya juga. Karena ada yang hanya melihat saja tapi nggak pernah mau mencoba. Ini bagaimana mengeceknya. Kalau mengeceknya kita coba. Cek, saya beri power. Bisa saja saya salah. Saya beri power. Ini saya masukkan di sini. Tinggal kita cek seberapa dia bisa berjalan. Coba kita cek di sini. Ngeceknya caranya mudah. Bagaimana dikatakan dia jalan atau enggak. Ini kalau kita lihat di sini, dia posisinya tersambung. Ini Anda lihat tersambung. Ini tersambung nggak ini? Jadi kalau kita off-kan, misalnya kita on-kan, oh enggak ada hubungannya ya. Ini yang tersambung. Kita off-kan, maka dia akan terbuka. Nah, di sini kenapa kalau tersambung? Karena LS posisinya adalah di 0. Coba saya ulangi lagi. Ini tersambung, begitu kita geser, manual aja terbuka. Dia tersambung lagi. Kemudian itu yang pertama, bahwa dia aktif atau enggak. Kita gunakan untuk apa ini? Kita gunakan untuk apa? Kalau kita lihat di sini, maka kita akan menggabungkan dia dengan relay lain, karena dia bisanya hanya nyambung, maka kita gunakan apa di sini? Magnetic relay di sini. Nah, bagaimana mengaktifkan di sini? Bagaimana kita bayangkan di sini? Ini kita gabungkan supaya bagaimana ini bisa aktif. Jadi LS1 dia aktif, tapi aktifnya dia apakah dia bisa memicu yang lain? Mengujinya dengan cara yang apa kita bisa cek di sini ya supaya mudah bahwa dia aktif atau tidak, karena bisa aja dia salah dia itu ikut siapa. Saya beri dengan lampu. Lampu di sini dia milik siapa? Kalau kita lihat di sini, udah ada kelihatannya kebalik. Karena biasanya dia adalah di ini bentuknya bentar. Bentuk fisiknya seperti ini. Jadi dia nempel di silindernya pada saat dia kena apa apa pistonnya itu mendekati dia maka dia aktif. Dan dia ada tiga konektor, dua untuk power, satu untuk sinyal. Bentuknya seperti ini. Coba kita cek dengan lampu apakah dia benar-benar dia apa bisa jalan atau enggak. Saya cek di sini, saya cek dulu aja teman-teman. Bahwa dia memang aktif. Ya, saya cek lagi. Dia jalan. Tapi kalau kita jalankan di sini, misalnya dia akan mati. Dia jalan lagi, ini sebagai pemicu. Kenapa kalau saya tadi ngomong dia hanya nyambung saja, mutus nggak bisa. Tapi kalau limit switch yang mekanik, kan bisa nyambung, bisa mutus. Nah itu kita siasati dengan memasang relay. Jadi karena relay itu jalan, kemudian dipicu oleh siapa waktunya dia. Ini selalu hanya dapat 45 menit. Ya ini kita hapus lagi, kita ulang. Bagaimana dia bisa menyambung untuk relay itu bisa berfungsi dengan baik. Dengan cara seperti apa ya? Dengan cara seperti ini.
Jadi ini kita gabungkan dengan relay sehingga dia aktif, maka setelah aktif maka dia bisa berkembang atau bisa berfungsi kok bisa berkembang. Nah, L, kok L, saya ngomong di sini L, LS, magnetik ini kan ada dua, LS1 sama LS2, tapi dia tidak langsung. Bagaimana mekanismenya? Coba kita cek. Kalau Anda punya relay di sini, kan kita punya statusnya normally open, normally close. Ya, ini ada relay di sini. C1 ini, bagaimana cara mengaktifkan? Coba saya buat relay baru. Jadi relaynya menjadi kita menggunakan relay menjadi lebih banyak karena ada relay sebagai pemicu sama relay untuk limit switch. Ini kan relay tadi di mana? Kok relaynya nggak ketemu? Oh, ini. Nah ini kan akan relay di sini. Kita gabung di sini, kita apalagi yang kita tambahkan. LS1, LS2. Kita punya LS1 sama LS2. Coba kita cek di sini, kita punya LS2. Saya punya LS2. Ya, ini saya punya LS2. Saya gabungkan di sini juga. Tapi saya beri indeks LS2, bukan LS1. Jadi artinya LS1 sebagai pemutus, LS2 sebagai penyambung. Ya. Dari sini sebenarnya apa yang bisa kita cek di sini? Saya punya LS1, LS2, saya punya di sini saya beri indeks yang berbeda aja LS2. Ini sama. Yang menjadi agak rumit. Sebenarnya tadi saya salah menempatkan. Kalau 0 voltnya di atas, maka ini bisa kita letakkan di atas semua karena ini di relay magnetik ini akan selalu dia keluarannya di sini adalah positif. Artinya dia tidak 0 volt tapi 24 volt. Ini saya geser ke kanan supaya dia lebih leluasa punya tempat. Saya punya banyak relay di sini. Di sini ada relay berapa ini? C1 saya punya di sini C2. C2 di sini saya punya C3. C3. Dia tidak akan ada C3 ya, bukan. C3 antara ini dan ini karena dia hanya bisa menyambung, maka kita bagaimana kita bisa memutus? Ya kita akan menggunakan apa fasilitas pada relay itu sendiri. Jadi kalau ini kita tambahkan lagi, saya punya tadi yang misalnya ada tadi yang tanya apa gunanya ini. Nah ini kita baru menggunakan yang ini. Ini mana lagi yang bisa kita cek? Sini. Kemudian saya menggunakan normally close untuk pemutus. Kemudian saya menggunakan relay lagi. Kemudian apa lagi yang kurang? Ada lagi kita menggunakan apalagi yang kurang. Oh ini tambahin lagi satu lagi sebagai energizernya. Saya letakkan di sini. Ya letaknya ke mepet. Ini saya bawa di sini kita sambungkan. Jadi menggunakan limit switch magnetik kita harus hanya malah menambah penggunaan relay yang terlalu banyak. Kenapa? Karena dia hanya bisa menyambung. Ini saya tambahkan lagi di sini karena belum ada solenoidnya. Ya. Kita edit nama-namanya dulu. Saya punya di sini C4, tambahnya C4.
sebagai pemuju menggunakan C2. Kan misalnya C2, pemicu C2 di sini, Li1, ini tetap pakai C berapa? C4, karena energizer, C4, ini lagi yang kurang. Ini C4, ini C2, C3 sebagai pemutus. Karena dia akan C3. Dari sini, apa yang ditambahkan lagi? Oh, ini ada lagi sebagai pemicu. Ini juga sebagai pemicu kita hubungkan dengan yang ini. Kita cek fungsi-fungsinya. Kalau Anda lihat di sini, C10, ini adalah C10. Normally open, ini 9 normally apa? Normally close, 9 mana ini? Ini kenapa kok dia C3, Anda lihat di sini, C3 di sini. Ini Anda lihat C berapa, C10, kaitannya normally open dengan C berapa itu, C4. Coba kita cek dulu, benar ya, udah. Apalagi yang kurang. Jadi ini dipicu oleh C2, L1, kemudian diputus oleh C3. Dengan ininya tersambung, maka dia mengaktifkan pada C4. Kita tinggal memasang pada solenoidnya yang belum terpasang. Solenoid yang kita gunakan agak berbeda simbolnya. Solenoid valve. Nah ini, kalau nggak salah yang bawah ini proporsional, bukan solenoid valve yang kita inginkan. Bentuknya memang sangat berbeda. Solenoid lainnya. Ini saya taruh di sini supaya mudah. Kemudian mana lagi? Perlu apa lagi? Kita perlu C4, karena yang memutus saja adalah C4. Ctrl C, Ctrl V. Nah, keliru saya. Saya keliru. Daripada saya terlalu. Ini saya masukkan di sini aja supaya mudah ini. Ini saya pasang lagi statusnya. Ya, enggak lihat juga memang ada yang berbeda. Saya kira enggak ada. Ini 12 tambah berubahnya di sini. Supaya ini saya gesernya ke bawah supaya bisa kelihatan. Nah ini 9, ini 9 normally open, 9 normally open sama 9 normally close. Anda lihat di sini, mana yang normally close, 9 sama 9 normally open sama 9 normally close. Anda lihat di sini C2, ini C2. Itu yang 9. Kalau yang 10, C4, benar nggak dia? Oh ini 8. 8 berkaitan dengan apa? Kolom 9. Statusnya di mana? Di sini. Jadi C2, C3, ini C2, ini C3. Kemudian ini, kembali lagi kita tambahkan C berapa ini? C4. Karena C solenoid utamanya, Anda lihat di sini. Ada 10 sama 11, kaitannya sama. Ini kita beri apa? Sol. Ya. Kalau pokok agak rumit, karena ini dia hanya bisa nyambung, sehingga kita tambahkan relay baru. Relay yang digunakan jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Setelah pada relay, maka dia ada indeks yang ada di bawahnya untuk mengetahui posisinya. Dia mengendalikan siapa saja pada kolom apa saja. Maksudnya dia kolom 3, 2, 4, 12. 3, 4, 12 yang ada di ujung. Begitu kita tambahkan, maka angkanya langsung berubah sesuai dengan urutannya. Coba kita run.
Ya, kita coba. Nah, Kita coba run. Halo? Dengar, Pak. Ya, ya ini sudah kita cek di sini semua. Coba kita run. Nah ini. Kalau dia langsung jalan, karena kita mulai tadi LS-nya dari nol. Coba kalau kita cek, kita gunakan, ini karena tidak ada hubungannya di lampu apa, ini nggak ada pengaruhnya walaupun kita jalankan atau enggak. Karena nggak ada hubungannya dengan power supply yang ada di sini. Saya buat LS salvonya tidak dengan tidak nol, saya beri angka misalnya 4. Jadi kalau tidak jalan seperti kemarin juga sama, tidak mulai dari nol. Ya. Jadi semua semua diberi satu daya atau diberi pasokan daya untuk sistem limit switch-nya, tetapi dia belum aktif. Begitu kita aktifkan pakai manual, dan pokok dia nggak mau. Itu ada yang kemarin LS2-nya terlalu sempit, sehingga dia LS1-nya terlalu sempit karena bapak 4 sama 5. Coba saya buat menjadi 10 supaya dia punya kesempatan untuk tersentuh. oh ya Pak, apa boleh izin bertanya Pak? Ya, Kalau semisal kita langsung megang ini, kenapa apa perbedaan dari pemasangan parameter LS itu apa ada pengaruhnya gitu Pak? Bukan maksudnya untuk dari segi biaya mungkin atau dari konfigurasi Pak. yang apa? Kalau Apakah misalnya pakai magnetik atau mekanik? iya Pak dari parameter LS-nya itu Pak. Bukan parameter LS-nya itu yang mana maksudnya? Oh, yang penggaris itu Pak. Ya, apa maksudnya? Nggak Kayak pengaturan dijelaskan. posisinya loh Pak. Bentar, bentar. Ini Apa saya ada pengaruhnya Pak ke konfigurasinya nanti konfigurasinya? ya ada. Eh, Jadi gini, kenapa kok LS saya harus ubah-ubah? Ini kan model. Kalau misalnya Anda terlalu cepat, maka apa konsekuensinya? Saya tidak mesti dengan merubah nilai LS. Apa kira-kira? Kuncinya itu satu, dia bisa tersentuh enggak? Sempat tersentuh atau enggak, itu aja. Jadi kalau mungkin enggak tidak saya gunakan ini kita lebar, ini kan lebar ya maksudnya 4 sampai 5. Tapi kecepatannya kita kurangi di sini. Supaya dia sempat tersentuh. Cuman itu. Jadi kombinasi supaya bisa tersentuh kan macam-macam. Jaraknya diperlebar supaya dia sempat tersentuh. Atau kecepatannya dibuat pelan sehingga dia sempat menyentuh. Kalau enggak ini ada bahasa ininya belurut, lepas. Paham? Oh, paham Pak. Berarti kayak seperti kita punya 4 piston ya Pak. Itu kita Ya, bisa atur kecepatannya supaya bisa bergerak seirama gitu ya Pak. Dengan ya bantuan pelan. Ya, sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. oh, gitu Pak. Sama seperti ini. Kalau kita ini sebenarnya itu diatur dengan apa? Pertama mungkin ini ditahan, ya. Keluarannya ditahan. Atau ini dibuat cushion karena ya ini kan bukan pelajaran pneumatik hidrolik. Cushionnya ditambahkan di sini atau diberi bantalan. Jadi cushionnya adjustable nggak di sini. Nah, ini supaya dia turunnya itu pelan. Karena kita hanya model untuk ingin tahu format apa kontrolnya, tidak akan lebih jauh bicara tentang sistem di pneumatik. Paham maksudnya? Paham Pak, paham. Terima Ya, kasih Pak. ya, ya. Jadi sama nanti. Kenapa kok yang maju cepat, yang mundur lambat itu juga sama? Karena apa? Luasan yang dibentuk di sini lebih lebar, sehingga kan gayanya kan lebih besar, sehingga kecepatannya lebih tinggi. Ada juga yang seperti itu. Ini saya contohnya ini ya. Kita lihat. Ini
kita bisa menghitung berapa gaya pegas sama gaya ini kalau kita pasangkan nilai yang ada di sini atau mungkin ditampilkan karena ini apa sih model ini cukup cukup apa cukup 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 komunikatif kita menampilkan gaya kecepatan atau kita menampilkan gayanya misalnya seperti ini ya saya tunjukkan di sini misalnya nah ini ada F sama V coba kita cek berapa besarnya nah, V-nya sama kenapa kok nol ya memang dia nggak kok kosong nggak ada beban yang ditambahkan di situ atau bentuk horizontal jadi dia nggak ada gaya yang ditahan gaya yang ditekan. Kalau Anda mau mau mencoba software ini punya fasilitas banyak sebenarnya. Ya, untuk kontrol, untuk pneumatik, untuk hidrolik, dia juga bisa menampilkan apa? Menampilkan grafiknya. Jadi saya contohkan di sini. Nah, misalnya saya gambar apa yang bisa kita tampilkan. Misalnya saya ingin menampilkan kecepatan sama gaya. Nah, ini ada posisi, velocity dengan warna yang berbeda-beda. Nah, seperti ini contohnya. Dia akan muncul dua di sini. Kalau kita ingin nambahkan misalnya solenoidnya kita bawa ke sini, saya masukkan di sini. Dengan speed positionnya seperti apa, kita beri warna yang berbeda. Jadi dengan kata lain kalau kita ingin tahu bagaimana bentuknya atau bagaimana format fungsinya, bisa kita geser-geser seperti ini. Jadi contoh karakteristik daripada piston, posisi, velocity, kemudian switch-nya kemarin kita bicara biasa bung tua atau kita bicara di impact saja di switch-nya. Coba kita jalankan. Dan kita bisa tahu karakteristiknya. Karakteristik posisi sama karakteristik kecepatan bisa kita lihat. Ya tergantung coba Anda nanti punya punya keinginan untuk mencoba-coba fasilitas yang ada di situ. Dan ini sesuai dengan waktu yang kita lihat. Coba seperti tadi, kalau kita cek gayanya kita tambah misalnya, bagaimana efeknya di sini. Kemudian contohnya kalau kita di pistonnya, apakah gayanya hanya eksternal saja atau bosnya dalam bentuk profil, ini kan sama dia atau jenis materialnya juga bisa di sini, misalnya kesayen, steel atau kayu atau apa, kemudian frictionnya seberapa itu cukup banyak bisa kita kita gunakan. Coba saya misalnya ini bebannya eksternal loadnya 12 kg, apakah dia bergeraknya sama atau tidak? Coba di sini, kira-kira nggak mau balik apa kira-kira? Ada dua kemungkinan, apakah memang dia switch-nya nggak tempat tertutup, apa seperti apa? Ini kan dia sepertinya tidak mau sudah putus tapi dia tidak kuat balik. Coba saya cek dulu berapa gaya besarnya di sini. Ini kemungkinan terlalu besar sehingga dia tidak kuat balik. Karena nggak kuat mendorong maksudnya. 5. Karena ini kan beban eksternal moving mass-nya yang digeser itu berapa? Bekasnya nggak kuat maksud saya. Kalau Anda ingin detail, Anda bisa bermain di sininya. Ini dibuat pendek. Nah, ini ada format-formatnya. Misalnya kita buat itu tapi bisa buat misalnya 4 detik nih. Sehingga kelihatan lebih jelas.
bagaimana karakteristik beban sama karakteristik daripada kecepatan. Gaya, oh bukan kecepatan sama posisi. Ini tidak mau tergeser ya. Saya tadi salah memilih opsinya. Kalau ini kan tetap fix kan. Balik lagi ke sini, saya buat 4, baru buat 3 detik. Saya scroll sesuai dengan keinginan yang ingin didapat daripada kurva tersebut. Kurva karakteristik daripada gerakan tersebut. Ya, ini model Eropa. Jadi di Eropa, model Eropa itu tidak sekedar merubah format vertikal dibuat format horizontal ya. Kalau Anda buat langsung vertikal, Anda rubah menjadi horizontal, ya nggak akan sama. Jadi biasanya mengambil jalan pita tahu, tinggal itu aja. Lu kalau Anda nggak pernah nyoba, gitu. Yang ditanyakan Mungkin masih belum, relatif Pak. mudah, tetapi mudah tanpa Anda nyoba nggak akan Anda bisa. Mudah ini tidak ada sesuatu mikir. Cuman untuk melatih logika Anda, bagaimana menjelaskan kenapa kok kurvanya seperti ini. Itu dari karakteristik di silindernya di sini. Jadi kalau silindernya di sini berapa diameternya, berapa massa yang di apa di apa di apa digeret atau ditekan itu seberapa. Jadi saya tadi kan mau berapa ini? 4 kilogram. Misalnya kita buat berarti 6. Saya itu hanya nyoba-nyoba aja. Detiknya nggak begitu banyak. Ini seperti Anda main game biliar. Kalau game biliar itu bagaimana kita misalnya gesekannya apa kita kita kurangi atau kita buat nol. Apa bedanya di sini? Contohnya di sini. Saya buat misalnya nol. Nol itu sangat kecil. Mau nggak dia? Oh nggak mau dia. Dia harus minimal 0, saya buat 0,001. Oke. 0,0001. Kira-kira mau nggak? Dia tetap nggak mau. Karena dia nggak mungkin nol kan. Kalau nol kan berarti dia nggak bergerak tanpa batas. Jadi minimal adalah 1. Atau kita buat misalnya sliding koefisiennya besar misalnya. Misalnya saya buat 2 misalnya. Minimal possible, sebentar saya buat 0,2, 0 sampai 2, 1,6. Benar nggak dia? Ini masih paham. Nggak mau, sama seperti tadi. Dia karena gesekannya besar, maka dia nggak kuat mendorong bekasnya. Kayaknya nggak mau dorong deh, nggak kuat. Karena gesekan, dengan saya slidingnya saya buat besar deh. Atau ini saya buat, ini saya buat dua atau dua, 1,9. Ini malah 1,6. Nah, setelah itu dia berhenti. Anda lihat di sini bentuknya nggak bisa tergeser karena dia terlalu berat keritingnya. Ini saya balik lagi ke 0,1. Gesernya nggak mau juga. Karena beratnya juga besar tadi. Ini saya buat 6, ya. Saya buat 0. Sangat ringan maksudnya. Seolah-olah nggak ada berat dia sendiri.
Dari sini kira-kira Anda punya bayangan apa di sini? Ini kan ada di sini. Jadi dia sempat berhenti, rest, posisi itu, setelah itu baru turun. Jadi cepat, ini kan bisa kita lihat bagaimana kita membuat ini tidak terlalu curam. Contohnya di sini. Ini contohnya di sini kita tidak ditekan, kemudian ditekan, ditarik itu. Ini ada suatu karakter yang mestinya kita paham di time response. Baik, ada yang ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, sekali lagi, Anda tidak nyoba, tidak akan dapat apa-apa. Nanti kalau misalnya pas bisa kita bicara di Edward Quiz atau ETS, selama Anda nggak pernah nyoba, misalkan tidak pernah paham. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk apabila kayak gini kan ada yang di baris 6 gitu ya Pak ya. Itu kalau misalkan saya C2-nya saya gabungkan ke baris 5 gitu. Gimana Pak? Line. Baris 6 itu yang angka 6 itu Pak. Yang angka 6 di pas 24 volt itu loh Pak, maksudnya saya. 24. Kolom, nggak ada baris di sini. Oh iya, kolom Pak, kolom ke-6. Ini kolom, bukan baris. Ya. Iya Pak, itu kalau misalkan dari C2-nya itu saya pindah ke kolom 5 gitu, apa sama aja ya Pak? Sama dipindah dan digeser gitu. Iya, jadi antara C2 itu saya gabungkan sama LS1 gitu loh Pak, dalam satu kolom. LS1 digabungkan di sini. Halo? Iya Pak, yang C2 itu saya luruskan ke C1, LS1 itu apakah boleh, apakah berbeda makna gitu Pak? Boleh ya, boleh aja, masalah boleh saja. Tetapi dia bisa, kan nggak aktif dia. Wong ini dipicu oleh LS. Ini kan apa? Ini kan nyambung tidak. Kalau C2 sudah masukkan di sini, kan dia langsung nyala saja. Halo? Oke Pak, baik Pak. Ini coba saya tunjukkan. Kenapa kok dipisahkan? Karena dia mati hidup. Coba Anda lihat di sini. Ini udah dilihat. Nah. Kalau saya taruh di bawah di 5, kan nggak ada artinya dia. Kan nyala terus atau malah mati terus. Ini Anda perlu paham itu di sini. Bukan masalah digabungkan. Ini dilihat di sini. Ini ada artinya ini. Dia nyambung mutus. Oke, baik Pak. Terjawab Pak. Terima kasih. Jadi saya diletakkan di sini itu bukan bahwa dia itu sama dengan ini, beda. Karena di LS magnetik ini ada faktor yang kaitannya dengan apakah dia terpicu untuk nyambung, untuk mutus, enggak di sini, di LS1 sama LS2-nya. Tadi kan saya tunjukkan sensornya seperti apa. Ya, di sini, bukan ini. Sensor ininya yang saya tadi beda dan tunjukkan. Ini seperti apa? Bentuknya kan gini. Ini ditempatkan di silinder luar. Kenapa kok pakai ini? Lah, kalau misalnya tempat dia tidak perlu limit switch mekanik, orang menggunakan magnetik supaya tidak mengganggu area di perutnya atau di batangnya. Supaya tidak mengganggu gerakan yang di sini. Dia hanya dilingkarkan di silindernya. Ada yang lain mungkin? Coba hari Kamis nanti. Ya, coba. Mungkin dicoba dulu mungkin Pak. Baru besok Kamis tanya-tanya kalau nanti. Karena Anda kalau nggak nyoba, Anda nggak tahu problemnya di sini. Logika berpikirnya seperti apa. Jadi ini ada beberapa contoh di approximate-nya. Di approximate-nya itu tidak sekedar magnetik, ada yang kapasitif, ada yang induktif, ada juga yang optikal.
Kalau optik biasanya berbeda. Kalau optik bisa dipasang di luar, bukan di. Tapi tetap dia perlu power supply. Anda lihat di sini kan ini ada perlu power supply. Yang berapa ini? Yang apa? Langsung 1, 2, 3. Jadi konektornya ada 3. Satu sinyal, jadi dia tidak, yang itu yang pertama. 2 sinyalnya, dia itu tidak bisa nyambung, mutus, bisanya nyambung. Karena apa? Saya pakai relay. Karena di relay kan punya fasilitas normally open, normally close. Tinggal mana yang kita gunakan. Kalau mekanik kan mudah. Dia hanya menyambungkannya isinya cuma tuas langsung pada posisi di sini. Saya bangun sini. LS1 sama LS2 misalnya di situ. Jadi ini yang menjadi masalah bahwa ini beda dengan yang ini. Kalau kita beri LS1 apa benar atau tidak di sini? Ya bisa benar, tapi lokasinya kan berbeda. Lokasinya kan berada di daerah sini. Bukan di daerah yang sini. Kalau kita di daerah sini, coba kita cek benar nggak kalau kita benar di sini. Hasil nggak bisa, dia kan nggak akan bisa kita lihat di sini. Karena dia hanya penggaris saja. Posisinya dia yang dikontrol adalah di rootnya, bukan di pistonnya. Kebetulannya mungkin Pak, apakah boleh bertanya mengenai yang 4 piston kemarin ya, Pak? ya, silakan. Itu punya saya itu butuh kayak kalibrasi dulu gitu, Pak. Misalkan jadi 4 piston itu bergerak bersamaan dulu, terus 3 dulu, kedua baru bisa satu-satu, Pak. Apakah memang seperti itu ya, Pak? Enggak, karena mungkin limit speedmu, jadi limit speed 1, 2, 1 ngatur 2, ngatur atau 1 ngatur 2, 2 ngatur 3, 3 ngatur 4, 4 ngatur 1, balik muter gitu. Siklusnya yang perlu Anda pahami. Anda mau share? Boleh, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Dan, ya sudah. Ya, silakan coba dijalankan. Yuk, ini kok bersama-sama. Iya, Pak. Jadi ada 3 kali dulu bersama gitu, Pak. Baru bisa satu-satu, Pak. Baru bisa satu-satu, Pak. Makanya saya tanyakan gitu, Pak. Apakah memang nggak bisa langsung gitu? Tahun ini mestinya bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Solenoidmu mana? Coba lihat solenoidmu. Turunkan ke bawah. Ada solenoid yang masih jalan. Solenoid itu ada yang masih jalan, jadi bukan dibebaskan. Jadi coba dihentikan dulu, naikkan ke atas. Jadi kalau ada di sini, kalau kita lihat di sini pemicu, pemutus,
Coba kita cek mulai dari yang pertama, LS1, LS2. Ya, toh. Kemudian LS2, CR3. Anda kan punya berapa ini? Misalnya saya nggak tahu 1, 2, 3, 4. Anda kan punya 8 ya. Ya, Anda punya CR berapa? 9 kalau nggak salah ya. Ya, 9. Cuman pemicumu mungkin ada yang, jadi kalau kita lihat di sini, sebentar, ada dua hal. Kalau lihat itu yang bersama-sama tadi itu, apa gaya tekanan di kompresornya mungkin nggak cukup. Atau kompresornya coba dipecah dulu satu-satu. Ini kan kompresormu jadi satu dah. Ini loh. Mungkin jadi satu. Itu dipecah per silinder beri satu sendiri. Kompresor sendiri-sendiri, nggak jadi satu. Coba ingin ngecek apa memang apa karena ya di copy aja nggak perlu. Ya. Ya, coba dicek. Satu, dua. Bentar ya, satu, dua, Ya, ini coba kompresornya dicek dulu berapa tekanannya. Kompresornya diklik, klik. Berapa itu? 10. Nggak susah. Enggak masalah. Iya, Pak, 10. Masalah. Ya, tapi kok dia pelan sekali. Coba dihitungnya, coba enggak ingin tahu simulasimu oke. Maka sama. Oh. Kemudian di option, Ini nomor berarti. option, menu option. Ya, maksudnya mau web menu option. Menu option di mana? Di simulation, ya simulation. Coba normal sebenarnya, tapi kok dia enggak kok apa? Gerakannya jadi aneh. Ya coba lagi aja, saya ingin lihat gerakanmu. Saya belum satu supaya ya satu. Loh, kenapa kok bareng? Ada yang aneh. Kenapa dia bareng? Nah itu Pak yang saya tanyakan Pak. Jadi awalnya itu bareng dulu, terus baru bisa satu-satu gitu loh Pak. Saya kira itu kayak kalibrasi gitu Pak. Bukan kalibrasi. Padahal dia belum terpicu kok dia sudah jalan itu loh yang jadi masalah.
Coba Anda stop lagi, saya ingin tahu. Karena gambarnya kan kecil ya, nggak kelihatan. Coba di-run. Aneh. Oh, bentuk ini mulu yang beda. Ya, bentuk inimu ada yang beda. Bentar. Bentuk kontrol valve-mu beda. Pertama kontrol valve 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yang mana ya Pak ya? Yang ini loh, kontrol valve-nya ini loh, tengah ini loh. Coba diklik. Ini kan gini, Anda pakai yang ini. Permisi Pak, saya tidak bisa terlihat Pak kursor Bapak. Kontrol valve-nya diklik, yang kontrol valve 2. Itu kan silinder, yang bawah. Nah, itu diklik, klik. Double. Nah, bentuk yang tengah. Ini ruban, coba Anda ya, diklik bentuk yang paling atas. Nah, seperti itu, di bawah itu semua. Yang 3, 4. Oke, kemudian coba saya ingin lihat silindermu dulu. Oh ya, coba di-run dulu. Di-run nggak apa-apa. Supaya minimal itu 1 begini. Kok bareng? Saya juga nggak tahu kok bareng. Coba lihat solenoidnya. Turun ke bawah. Di ladder diagram turun ke bawah. Ya. CR2, CR3. CR2, CR3. CR4, CR5, CR6, CR8. Coba di-run dari situ. Saya ingin lihat. Kalau di-run lo digeser. Saya ingin lihat solenoidnya. Ya. Ya ini loh. Kenapa dia solenoidnya jalan bersamaan? Padahal satu tok lainnya belum boleh. Gitu. Ngerti maksudnya? Iya paham Pak. Jadi kalau solenoid itu satu, yang lainnya nggak bergerak. Satu. Berarti harusnya satu-satu gitu ya, baru ganti Ya, gitu ya enggak. Pak. Nah ini kan banyak yang double-double, makanya dia bergeraknya bersama-sama. Coba naik ladder diagramnya, gambarnya dinaikkan. Kayaknya ada di limit switch-mu yang agak aneh. LS1, LS2. Kan dia satu, nah itu bergerak, baru dia ini belum bergerak, dia sudah bergerak. Oh, Anda keliru di 2 itu loh salah. Contoh yang 2 itu loh. Yang mana ya Pak? Di LS, coba di baris kedua LS1 diputus LS2. Ya. 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 LS2 itu diputus bukan LS3, tapi LS4. Nah itu. Halo? Loh. Ya. Ya, ngerti maksudnya. Halo? Kemudian Iya LS4, Pak. itu kan dia nyentuh LS4. Nanti micu ke baris ketiga. Yang mutus. Berarti LS4 ke LS5 gitu ya Pak? Yang CR4. Ya, ya, ya. LS4 ke LS. Diputus oleh LS. Bentar, gambarmu jangan dirubah dulu. Logikanya dipikir dulu. Silinder 1 bergerak, memang pemicunya 1, diputus LS2. LS2 itu memicu LS.
silinder 2, ya LS2 benar, diputus oleh LS4. LS4 itu micu silinder 3, diputus oleh LS berapa itu? Bukan LS5, LS6. Baru ini genap-genap semua, jangan ada yang ganjil. Iya, Pak. Baris 2, 1, 2, baris 3, 2, 4, baris 4, 4, 6. 46 loh itu. Ini 6, 8. Coba dicek dulu itu. Ya, coba dijalankan. Yang lain belum anu. Yang soalnya lainnya masih belum dirubah, jadi coba saya cek lagi. L1, LS2, LS2, LS4, benar ya? LS4 itu diputus oleh, ini keliru nih, LS4 kelihatannya. LS4 ini LS6. Oh benar. Kemudian LS6 ini LS8. Maju dong. Satu ring itu mestinya dia berurutan. Sudah berurutan, ini kan belum. Coba di-run lagi. Yang satu kok ikut berjalan, ini loh yang aneh. Oh, benar-benar yang lainnya belum ter. Coba diputus dulu, coba setelah baris keempat itu diputus dulu. 1, 2 ini ya, 1, 2 di baris kelima. Baris kelima. Jangan itu yang diputus. Itu tetap yang lainnya tetap tersambung, powernya yang diputus. Itu kan mutus satu single aja. Yang vertikal yang diputus, garis vertikal. Vertikal itu ya itu, klik. Nah, coba di-run. Saya ingin tahu maju tok. Bener nggak? Oh, solenoidnya nggak mau. Solenoidnya di bawah ya. Kalau Anda mutus di situ, solenoidnya nggak jalan. Ya. Soalnya misalnya, Oh, berarti seharusnya itu sampai LS6 terus LS8 baru digabung solenoid gitu ya, Pak ya? iya. Baik, enggak untuk kontrol dulu supaya mudah. Karena Anda kan jauh, jadi kontrolnya agak rumit. Dicek dulu aja. LS1, LS2 putus, memicu silinder 2. Silinder 2 putus, memicu silinder 3. Silinder putus, baru kembali lagi. Dia mundur kan setelah itu. Mundur itu kan pemicunya di LS2. Tapi dipicu oleh LS8. LS8 memicu solenoid berapa? LS8. 8 itu Memicu memicu silinder LS2. 1. Ya, solenoid 2. Ya. Ya, coba dicek di situ. Oke, baik Pak. Terima kasih Ya. Pak. Ya. Baik, saya akhiri ini kita beri kode absennya dulu. Nanti kita cek dulu di hari Kamis nanti. Oke. Baik, terima kasih. Sampai hari Kamis. Selamat sore. Baik Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.